Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 halo. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusan ya. Jadi ini adalah oli dari mesin yang barusan aku tap. Ini karena ada kebocoran air radiator hingga tercampur ke dalam blok mesin ya. Mungkin bocor di blok ini atau bisa jadi di pompa air radiator ini. Untuk bautnya ada 1 2 3 4 5 6, jadi mungkin 6 baut ya atau lebih. Dan ini juga nanti akan kita lepas klem selangnya ini. Baik, langsung di jus ya. Yang belum jus tolong segera di jus. Terima kasih. Klem selang sudah dikendorkan, kemudian buka baut-baut dengan kunci nomor 10. Karena stasioner mesinnya bagus, jadi kompresinya tidak terganggu, maka aku perkirakan yang bocor adalah pompa ini. Dan pada saat RPM tinggi, knalpot motor ini mengeluarkan asap putih. Jadi indikasinya pembakaran tercampur dengan air radiator. Ini kita buka dulu untuk melepas baut yang tertutup selang ini ya. Oke, sekarang sudah bisa kita lepas bautnya. Untuk klem selangnya bisa menggunakan obeng plus ya, dan ini ada satu baut yang lebih panjang. Diletaknya nanti di sini ya, jangan sampai keliru. Baik, kita lepas baut selanjutnya. Ini baut penahan blok radiator. Oke, kita lepas ini. Sekarang cari posisi buat nyongkel. Langsung saja kita lepas bagian luar dari pompa radiator ini ya. Cukup keras karena lengket mungkin ya. Nah, ini nampak kotor sekali, bekas gasket juga ada yang nempel. Jadi nanti kita bersihkan semua ya. Ini ada 1 2 3 baut lagi ya yang harus dilepas. Baik, sekarang kita cari posisi untuk nyongkel lagi. Udah dapat, airnya mancur nih. Di sini juga ada selang yang perlu dilepas nih ya. Oke, kita lepas selangnya. Alhamdulillah bisa dilepas semua. As paling-palingnya longgar,
kocak ya, jadi nanti diganti aja ini baling-balingnya. Baik, sekarang ambil bensin dulu untuk cuci-cuci. Bagian ini kita guyur bensin ya, dan dibersihkan. Blok pompa bagian dalam, nah, ini kita bersihkan semua dengan bensin ya. Ini ada seal ring warna merah, tapi sepertinya masih bagus ya, jadi nanti kita simpan aja, nanti kita pakai lagi. Oke, sementara nanti kita taruh di situ dulu. Ini ada 2 baut yang harus dibuka ya, tetap dengan menggunakan kunci nomor 10. Kita buka 2 baut ini. Nah, untuk pengunci baling-balingnya ini tinggal geser aja ya, lalu bisa dilepas. Kemudian tarik as baling-balingnya dan lepas ini. Ini ada goresan ini. Lanjut buka partisi bagian dalam ini dari plat, kemudian yang ini dari gasket. Gasketnya sudah rusak, jadi nanti diganti yang baru saja ya. Lanjut kita bersihkan. Baik, perlu diingat ya, untuk pemasangan gasket, lubang besar di atas, kemudian lubang bautnya, dan ini partisi platnya. Jangan sampai lupa lubangnya ini ya, di sini. Nah, seperti ini, jangan sampai kebalik. Nah, di dalam ini ada seal pemisah antara oli dengan air radiator. Ini sealnya, jadi kita dorong dengan kunci shock nomor 14 ini ya. Kita masukkan sini seperti ini, kemudian kita pasang tracker untuk mendorong sealnya supaya keluar. Tracker dikencangkan untuk mendorong seal. Sedikit lagi. Nah, alhamdulillah bisa lepas. Sealnya seperti ini ya, nanti kita ganti yang baru. Lanjut kita lepas body bearing yang rusak, yang masih lengket di dalam. Oke, langsung lepas. Nampak seperti ini ya, bearingnya sudah hancur. Rumah bearingnya masih bagus. Ini kita bersihkan lagi. Oke, kita bersihkan, kemudian kita sisihkan sebentar, dan kita lanjut untuk membersihkan blok yang bagian luar ini, blok pompa radiator yang bagian luar kita bersihkan, kemudian bagian dalam juga kita bersihkan. Ada sisa-sisa gasket, dan ini ada gasketnya yang lengket ya, coba kita lepas. Ya, alhamdulillah bisa. Gasket yang lama sudah tidak layak pakai ya, jadi nanti kita ganti yang baru.
Pertama kita pasang seal yang baru, seal pemisah antara oli dan air radiator. Untuk ring per yang agak lunak ini ada di dalam ya, dan yang keras ada di luar, jadi seperti ini. Kalau seperti ini jangan ya, ini kebalik, jadi harus seperti ini. Oke, baik, diolesi grease ya, atau stempet tipis-tipis. Sealnya juga bagian samping. Lanjut kita pasang permukaan seal yang keras menahan air radiator, sedangkan yang agak lunak ini menahan oli mesin. Seal yang lama ini bisa digunakan sebagai bantalan ya, untuk memasukkan seal yang baru. Baik, sudah terposisikan dengan rata. Sekarang baliknya kita akan pasang ring. Diolesi tipis-tipis. Piringnya juga diolesi stempet ya, tipis-tipis saja untuk memudahkan masuk ke dalam posisinya. Ini aku gunakan piring yang lama sebagai bantalan untuk memasukkan piring yang baru. Dipukul pelan-pelan merata sehingga bisa masuk merata. Ini dicek dulu kerataannya ya. Masih kurang rata, tinggal sedikit lagi kan. Baik, oke, sudah cukup. Kemudian lanjut pasang baling-baling. Baling-baling yang lama ini asnya aus ya, jadi goyang kalau dipasang. Oke, jadi diolesi lagi tipis-tipis. Bismillah, masuk, lep. Oke, diputar dan lancar. Selanjutnya pasang partisi gasket. Sekali lagi perlu diperhatikan posisi lubang yang paling besar ini ya, berada di sini seperti ini. Kemudian posisi partisi platnya seperti ini ya. Kemudian pasang pengunci as baling-baling, tinggal didorong, kemudian bautnya, lubang bautnya dipaskan, kemudian pasang kedua bautnya. Jangan salahkan para pemerintah. Kemudian dikencangkan dengan kunci nomor 10. Jadi tidak terlalu banyak peralatan yang digunakan ya. Kunci shock nomor 10, kemudian obeng plus, tang kombi,
putar-putar. Alhamdulillah, oke, mantap. Sekarang pasang gasket antara blok luar dan blok dalam untuk pompa radiator. Ini aku pakai tripod ya, karena khawatir tekanan bautnya tidak rata sehingga bisa bisa timbul kebocoran. Jadi ini tripod yang tahan panas ini ya, tipis-tipis, merata. Jadi kalau punya kunci torsi lebih enak ya, karena tekanan dari baut akan merata dan kita tidak perlu pakai lem tripod ini. Oke, gasketnya dipasang. Dan diolesi lagi tipis-tipis, rata. Ini nanti kalau misal ada kerusakan lagi akan susah bukanya ya, karena lem tripod ini sangat kuat lengketnya. Baik, selanjutnya pasang bagian luar dari pompa air radiator. Kemudian pasang bautnya, satu tadi, dua ini, kemudian tiga. Jadi cukup 3 baut ini aja yang kita pasang ya. Sekaligus kita kencangkan supaya blok dalam dan blok luarnya ini rapat. Masih tetap menggunakan kunci nomor 10. Kemudian yang di dalam ini juga perlu diolesi tripod. Untuk o-ring seal merahnya tetap kita pakai ya, karena masih bagus. Lanjut dipasang selang belakang. Oke, kemudian baut panjang dulu kita pasang, dan bawahnya. Jadi 2 baut pasang ini ya, 2 baut saja yang dipasang dulu, kemudian sedikit dikencangkan. Kemudian ini penahan radiator kita pasang. Ini baut yang di radiator kita pasang dulu. Kemudian semua baut yang di pompa baru bisa dipasang semuanya. Kemudian dikencangkan secara merata. Lalu pasang selang, dikencangkan klem-klemnya dengan obeng plus. Kemudian diperiksa kembali dan dipastikan semua klem dan selang berada pada tempatnya dan sudah dikencangkan. Baik, ini adalah air radiator yang aku bikin sendiri ya. Harusnya warnanya hijau tapi adanya pewarna merah. Jadi warnanya merah. Oke, cukup. Lanjut kita kerjakan tutup oli bagian bawah. Kita pasang,
kemudian dikencangkan. Oke, cukup. Ini adalah engine flush, dan ini adalah oli bekas ya, aku pakai 750 mili. Jadi engine flushnya 250 mili, jadi totalnya 1 liter. Baik, sekarang kita masukkan semua. Oli bekas nampak hitam pekat. Kemudian mesin kita nyalakan stasioner saja, kira-kira 10-15 menit. Harapannya kotoran-kotoran bisa luruh bersama dengan oli bekas dan pompanya aman, tidak ada kebocoran. Baik, sudah selesai dan oli bekasnya kita buang ya. Jadi kita ganti dengan oli yang baru. Sangat encer sekali. Sambil nunggu oli bekasnya habis, kita bersihkan dulu tutup-tutupnya. Tutup oli bagian atas, kemudian ini filternya. Kemudian ini bekas atau pernya. Filter samping ini mau saya buka, sekalian saya ganti ya. Karena sempat terkontaminasi dengan air, jadi baiknya diganti saja. Ini terlihat kotor sekali seperti ini. Nanti kita ganti baru. Dan ini adalah filter yang baru seperti ini ya. Baik, langsung dipasang. Bautnya ini ada 3 ya, 1 panjang dan 2 pendek. Yang baut panjang ada di depan sebelah bawah, kemudian yang atas dan yang belakang sebelah bawah baut pendek. Ini baut panjang kita pasang dulu. Dan yang 2 ini baut pendek, yang atas pendek, kemudian yang bawah belakang ini pendek juga. Jadi ada 3 baut.
langsung kita kencangkan masih dengan kunci T nomor 10. Kita kencangkan secara merata. Dan ini adalah oli Yamaha Loop. Buka tutupnya. Ini aku tuang 50 mili ya. 50 mili ini untuk membilas bagian bawah blok mesin. Nah, itu terlihat ya. Berarti olinya berkurang 50 mili. Nanti kita tambahi engine flush 50 mili. Sekarang kita pasang tutup oli bagian bawah dulu. Oke, langsung dikencangkan. Baik, cukup kencangnya. Jadi olinya ini sudah aku tambahi engine flush kira-kira 50 mili ya. Jadi volumenya kembali menjadi 1 liter. Kita tuangkan semua. Terakhir kita tes ketinggian oli. Sepertinya tidak ada masalah ya. Langsung kita tutup aja. Kemudian dikencangkan secukupnya. Oke, coba kita nyalakan lagi. Alhamdulillah, perbaikan pompa radiator telah selesai. Terima kasih banyak bagi kawan-kawan yang menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa di cus ya, dan insya Allah aku akan cus balik. Sampai ketemu di video yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.